saya juga ikuti pidato Pak Prabowo. Enak didengar, Enak tetapi kadang-kadang itu berbeda dengan situasi yang sesungguhnya terjadi terjadi di lapangan. Dan saya sudah melihat misalnya ada tanda-tanda dan banyak tanda-tanda yang memperlihatkan, aduh, Bapak Presiden ini cuma omon-omon. Sudah banyak bicara. Ya, gitu. sudah banyak yang bicara begitu gitu. Ya, dan kita kemudian melihat ya ada beberapa fakta. Tadi ada banyak sekali program yang bagus, tapi kita tidak memungkiri fakta seperti itu. Prof, kalau lihat publik seperti ini, apa artinya? Ketika orang mulai bilang, ini Pak Presiden ini ngomong aja. Ya, banyak artinya. Yang mau ditanyakan apa? Tingkat partisipasi kemudian tidak begitu bermakna di dalam proses pengambilan keputusan, kan begitu. Lalu yang kedua berarti demokrasi kita ini terus terang mengalami regresi. Karena apa maksudnya, Bro? Mengalami kemunduran. Oke. Misalnya dibandingkan taruhlah 10 tahun lalu tuh kan bagus sekali ya. Iya. Misalnya sekarang ada orang mengatakan, Pak Prabowo tuh bagus lah mau mendengar, sekarang sudah mau manggil ya. Alhamdulillah. Kemarin setahun kemarin nggak pernah manggil. Iya. Kan baru awal tahun 2006. Iya, awal tahun 2006 banyak sekali yang dipanggil. Iya, Ada 2005 di kan Hambalang, ada yang di Kertanagara. Kalau dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kalau Pak Jokowi dulu kan rajin manggil orang. Banyak pintunya, banyak pintu. Saya bisa dipanggil sebagai aktivis Muslim karena saya ketua KAHMI. Sebagai pakar diundang, rutin tuh diundang begitu. Sebagai alumni Cipasung, Haji Payung, gitu sering diundang, dimintai pendapat gitu. Ini baru sekarang Pak Prabowo baru tahun, dan itu disiarkan dulu Majelis Ulama diundang, ini diundang, pesantren diundang, dan Pak Jokowi itu rutin gitu. Artinya ada kesadaran baru bagi Pak Prabowo mendengar sebanyak mungkin. Sekarang alhamdulillah saya bersyukur Pak Prabowo udah mau mendengar sekarang, sehingga tidak perlu merasa sia-sia orang punya pendapat nanti disampaikan gitu. Atau ada begini juga, Prof. Saya ini kan sudah lama menjadi wartawan dan saya tahu bagaimana ada situasi di mana honeymoon atau bulan madu antara penguasa dan publik itu berakhir. Jadi kita dulu misalnya begini, waktu Pak Harto pidato ada masa orang dengar. Dilihat dari lakunya koran atau rating televisi yang tinggi. Tapi ada masa kemudian orang tidak mau dengar. Itu sudah. Begitu juga Pak SBY awal-awal kita dengar betul pidatonya. Tapi kemudian sampai titik tertentu menurun. Sama berlaku pada rezim siapa saja, termasuk Pak Jokowi. Dan mungkin juga termasuk Pak Prabowo. Bisa jadi honeymoon atau euforia publik itu sudah menurun. Sudah menurun dan beliau menyadari itu. Sehingga perlu manggil-manggil ini. Bagus lah. Harus diapresiasi sebagai kemajuan di awal tahun 26. Karena itu terutama dalam banyak aspek itu akan berpengaruh, Pak. Penegakan hukum misalnya. Kalau Bapak lihat. Di bawah itu kocar-kacir loh penegakan hukum. Gimana orang kadang-kala tidak jelas buktinya. Antara suara Pak Prabowo yang keras untuk menghabiskan koruptor, tetapi faktanya masih jalan terus. Iya, faktanya masih banyak korupsi. Kemudian yang diajukan itu seakan-akan hanya untuk ini, untuk apa namanya, untuk rame-rame lah bahwa ini loh penegakan hukum gitu. Sementara yang serius-serius dalam proses penegakannya itu, ya enggak benar juga, buktinya ada yang dibatalkan kan, buktinya ada dibatalkan dan sebagainya. Nah, meskipun hari ini ketika kita ngomong tuh saya memposting di Twitter saya itu bahwa memasuki tahun 2006 ini 2026 saya melihat peningkatan kinerja KPK. Ya kan? Kan sekarang ini rajin nih nangkapin kepala daerah, bupati-bupati dikejar semua, bea cukai, DJP dan sebagainya. Ya menurut saya bagus daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kan tidak berbuat apa-apa, sepertinya takut. Nah sekarang ini sudah mulai didorong nampaknya oleh Pak, atau paling enggak diberi peluang oleh Pak Prabowo kejar gitu. Tapi yang gede-gede belum berani dia, tetapi sudah bagus lah daripada takut ke yang gede, ke yang kecil tidak bekerja. Sekarang kecil dikejar sama dia. Ada yang berubah lah ya. Iya, di awal tahun 2006 itu memberi peluang lah untuk kita mulai optimis betapapun kecilnya.
Tetapi saya tetap berpendapat semua ini tergantung pada Pak Prabowo. Semua tergantung pada Pak Prabowo. Iya, karena dia ini sangat kuat sebagai presiden. Hampir seluruh kekuatan energi politik ada di dia sekarang. Kecil sekali yang di luar-luar mental. Oleh sebab itu kalau ingin memperbaiki di bawah Pak Prabowo baik ini. Bahkan kemarin itu pada orang posisi. yang nggak oposan juga dipanggil sama Pak Prabowo. Iya makanya. Kita harus harus ngambil segi-segi positifnya. Kan tidak boleh pula kita bersifat nihilis ya, menganggap Ya, nihilis nggak boleh. yang ini tidak ada gunanya, ini apa yang baik banyak, tapi yang jelek harus kita kritik, kan itu namanya bernegara. Gitu. Prof, ketiga Prof mengatakan bahwa ada semacam segresi dalam demokrasi kita. Kan ada beberapa suara pengamat yang melihat jangan-jangan kita punya kecenderungan militerisme. Itu apa pandangan Prof? Ada pengamat itu yang berpendapat itu banyak, karena sekarang kan militer masuk ke berbagai ya. Banyak tempat. Misalnya menjadi mengawal di Kejaksaan Agung itu kan menurut undang-undang kepolisian maupun menurut kejaksaan itu tidak boleh. Tidak boleh Jaksa Agung itu mengawal pengadilan, mengawal kejaksaan. Menurut undang-undang kepolisian yang menjamin keselamatan jaksa itu ya polisi. Menurut undang-undang Kejaksaan Agung juga begitu. Kalau polisi merasa tidak mampu baru minta bantuan militer. Nah ini tidak lewat polisi langsung masuk. Itu kan secara undang-undang salah. Lalu apa yang terjadi? Kemungkinan karena begini. Kemungkinan karena memang proses-proses yang melalui prosedur normal di kepolisian itu tidak jalan. Sehingga Kejaksaan Agung minta dikawal. Gitu. Jadi itu sangat spesial tuh. Iyalah, sangat spesial dalam arti itu tidak sesuai aturan sampai sekarang. Tapi banyak masyarakat mendukung deh. Kenapa? Karena kalau enggak gitu Kejaksaan Agung perkaranya macet gitu. Nah, lalu TNI juga masuk ke hutan-hutan. Yang kemudian Agrinas, jadi ada daerah-dairah kelapa sawit, tambang ilegal dan seterusnya. Dan kemudian membentuk perluasan. Itu ada 500 batalion baru. Makanya, itu orang lalu berpikir militerisme. Mungkin ada benarnya secara teoritis ya, tapi praktisnya memang banyak orang juga yang mengatakan ini kalau tidak militer yang turun, ini tidak beres-beres nih kan gitu kan. Nah bahwa ketika militer turun kacau juga, ya karena tidak punya pengalaman misalnya. Capability itu soal capability kan. Selama ini kan mafia-mafianya sudah dikuasai orang lain. Seperti yang urus ini, wah ini ambil aja nih. Ambil aja nih tambang ini, kebun ini, ambil. Sudah diambil banyak sekali. Ngelolanya susah karena tidak punya pengalaman. Saya mendengar itu kan? Termasuk kasus Agrinas. Iya kan, sama. Di dalam banyak hal tidak punya pengalaman. Tetapi menurut saya itu akibat dari salah kelola sebelum ini itu sudah menumpuk ini kekeliruan sehingga orang lalu berpikir biarin aja militer masuk.